Sampai kemarin ada yang viral Ustaz, terjadi peristiwa penganiayaan yang menimbulkan terbunuhnya seseorang. Itu diawali dari gaya hidup seorang istri yang terus menuntut suaminya yang kita anggap aja susah lah mencari rezeki. Tapi tuntutannya itu sangat tinggi Ustaz dari seorang istri. Sampai harus menutupi perawatan, makan sendiri, perawatan sendiri, gaya hidup sendiri. Hal seperti itu, fenomena seperti itu Ustaz. Kita sebagai laki-laki ataupun bagaimana dari sisi istri harus menanggapi perkembangan hidup atau perkembangan sosial seperti itu Ustaz. Memang sekarang ini yang medsos ini ya memang pedang bermata dua ya. Dari satu sisi itu Kerjaan gimana Bang Zul? Lancar ya? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Bang Zul. Antum gimana? Ya alhamdulillah lancar. Cuman kadang-kadang teman-teman kita itu banyak yang pekerjaannya itu udah lancar, gaji juga cukup, UMR lebih lah nggak aja. Terus ada second income-nya juga. Tapi teman-teman ini kok masih banyak yang kurang tenang seperti itu Bang Zul ya? Hatinya hampa mungkin ya. Nah, Kosong mungkin ya. begitu. Bisa ambil Sabtu Minggu, pulang malam, berangkat pagi, tapi masih aja merasa yang kurang. Iya, kadang masih anxiety, burnout, masih bingung gitu. Hal seperti itu, Ustaz. Kira-kira yang salah pola kerjanya, pekerjaannya, atau gaya hidup kita, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Memang di antara kita itu ketika ya bekerja, ya sudah berangkat pagi, siang, bahkan pulang sore atau yang sampai malam. Dari sisi penghasilan, ya kalau dipikir sebenarnya sudah cukup, apalagi dengan penghasilan tambahannya. Tapi tetap merasa kurang. Orang seperti ini karena ya bekerja itu ketika mendapatkan gaji ya bisa untuk beli makan, paling memang bisa untuk tempat tinggal. Artinya apa yang diperolehnya itu hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Padahal kebutuhan itu tidak hanya fisik tapi roh kita, rohani kita, hati kita pun juga butuh dinafkahi. Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kehidupan sempit ini kan tidak hanya orang miskin atau kekurangan rezeki, tapi kehidupan sempit itu ya bisa jadi hatinya, dadanya sesak, tidak nyaman, tidak merasa bahagia. Karena tadi dia tidak memberikan suplemen kepada hatinya. Jadi mungkin dari sisi anggota tubuhnya dia sudah mendapatkan vitamin, makanan, terpenuhilah kebutuhannya. Tapi kan masih ada yang kosong ternyata. Hatinya itu masih kosong. Karena dia belum mengisinya. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta memang diantara salah satu kunci bahagia. Betul. Kalau nggak percaya tanya istri. Nah, pengen bahagia pasti mintanya uang. Wah. Tapi ingat bahwasanya itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Bukan kunci utama. Kalau seorang itu pengen bahagia, pengen tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir hati itu akan menjadi tenang. Hati kita akan terisi, mendapatkan pupuk asupan gizi, yaitu dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah hati kita tidak akan kosong lagi. Fokus tujuannya untuk apa? Masya Allah. Berarti kalau bisa ditarik garis lurus, benang merahnya mungkin ini bukan hanya melulu bekerja, itu bukan hanya melulu memenuhi kebutuhan lahir saja, ya. Bukan hanya mencari kepuasan duniawi saja, harta berlimpah, jabatan, cuma bagaimana kondisi jiwa kita ini supaya tidak
sempit itu tadi. Ya betul. Caranya dengan selalu mengingat Allah, tujuan kita bekerja itu apa mungkin. Iya betul. Bisa disimpulkan seperti itu mungkin Mas Betul. Dika ya. Nah, terkait apa ini di dunia kerja, kalau kembali lagi ke dunia kerja Ustaz. Nah, saat kita bekerja sebagai karyawan, Ustaz, misal sebagai karyawan, kita dituntut oleh perusahaan untuk bekerja secara maksimal, disiplin, tepat waktu. Nah, saat di jam kerja kita melakukan sesuatu hal misalnya yang di luar kewajiban yang diamanahkan di kita, Di luar pekerjaan, di luar sudah pekerjaan, Mas Ika, betul, di luar pekerjaan. Even meskipun itu ibadah. Tarik contoh, misal Mas Ika, kita kerja masuk jam 7 pagi misalnya, atau Jam 7 pagi, Bang Sul. jam 9 kita keluar dari tempat kerja kita, kita ke musola, kita sholat duha misalnya. Kita sholat duha. Nah, itu kan ibadah. Tapi secara tidak langsung kan itu bertentangan dengan apa yang kita diamanahkan oleh pemberi kerja. Nah, itu gimana, Pak? Apa ada termasuk hal yang buruk atau diperbolehkan atau enggak gitu seperti itu, Bang Sul ya? Seperti gitu. Tapi berkaitan dengan ya jam kerja atau secara umum kontrak kerja seorang di perusahaan atau di lembaga dan sebagainya, itu kan memang kembali kepada akad sebelumnya. Kontrak kerjanya seperti apa? Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus menjalankan kesepakatan syarat-syarat yang sudah disepakati tadi. Begitu pula ketika sudah ada jam kerja jam sekian, jam 7 sampai jam 2 atau jam 8 sampai jam 4 misalkan. Berarti kan waktu kita istilahnya sudah dibeli oleh perusahaan untuk kerja pada perusahaan tersebut. Sehingga waktu kita dalam rentan waktu itu ya memang untuk perusahaan. Dan itu amanah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah itu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kita menunaikan amanah itu bukan kepada atasan kita, bukan kepada perusahaan kita. Amanah itu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh kita menunaikan amanah itu bukan atasan, bukan pemimpin kita, tapi yang nyuruh kita menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diatur semuanya. Karena ini juga diantara bentuk ibadah. Nah, sehingga ketika kita menggunakan waktu jam kerja katakanlah untuk kepentingan pribadi, ya setidaknya kita ya harus minta izin, sepengetahuan apakah itu memang kadang ada izin umum, ada izin khusus, ada kondisi-kondisi tertentu itu yang memang harus langsung perusahaan sendiri menetapkan harus ada izin tertulis misalkan ke kepala bagian, kemudian ke atasannya nanti di ACC apa tidak. Dan juga ada beberapa yang memang izinnya itu sudah diberikan izin secara umum misalkan. Artinya, oh kalau pengen beli makanan meskipun belum jam siang, cuma sekedar beli makanan segera balik. Mungkin di sebagian tempat itu diizinkan dengan izin umum asalkan tidak mengganggu tugas utamanya. Nah, itu juga poin penting. Jadi ketika dia meninggalkan pekerjaan tadi sudah mendapatkan izin umum, tidak mengganggu tugas utamanya, kalau memang tidak pernah dipermasalahkan dan juga tidak menimbulkan lingkungan pekerjaan yang bermalas-malasan akhirnya, maka insya Allah pun tidak masalah. Nah, tapi kalau memang sebenarnya secara etika nggak pantas cuma satu orang aja yang suka seperti itu, atau mungkin sudah ditegur berkali-kali tapi bandel akhirnya nggak ditegur itu bukan berarti dinormalisasi, bukan berarti dibolehkan, karena mungkin sudah pegel untuk mengingatkan mungkin ya. Ya, kalau sudah seperti itu ya tinggal nanti nggak usah teguran lisan, langsung tanda tangan SP. Ini ya boleh-boleh juga. Artinya jangan memanfaatkan izin secara umum tadi akhirnya kita bermudah-mudahan, karena
yang melihat pekerjaan kita bukan hanya sekedar atasan tadi, Betul. tapi Allah lah yang mengetahuinya. Nah, berarti intinya yang penting perusahaan udah mengizinkan dan kita sendiri juga nggak mengambil kesempatan dari situ, Ustaz ya. Iya, betul. Insya Allah aman dah. Nah, yang menarik ini Ustaz, kita melihat kalau apalagi di tengah himpitan ekonomi di zaman sekarang Ustaz, di tengah tekanan ekonomi di zaman sekarang, kadang kita lihat itu orang cari pekerjaan yang halal, itu rezekinya susah. Tapi ada orang yang mengambil jalan yang haram, itu kok malah berlimpah Ustaz rezekinya. Bahasa itu ya. Betul. Sampai kita berpikiran, apakah aku sendiri harus kayak gitu ya? Nah, menanggapi fenomena seperti itu bagaimana Ustaz? Nah, rezeki itu kan kita harus mengimani kan ya, artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sebelum lahir pun sudah dicatat rezekinya nanti dapat berapa. Oh. Itu sudah ditentukan. Rasulullah sendiri juga mengatakan inna nafsa lan tamuta hatta tastafiya rizqaha wa in abta anha. Seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya akan diberikan. Meskipun kadang telat. Telat ini kan versi kita sebenarnya. Kalau versinya Allah kan sudah ada batasannya. Sudah ditentukan. Oh, nanti keluarkan tahun ini berapa itu kan sudah ada. Cuma kita saja yang merasa lebih lambat. Artinya ketika rezeki itu sudah ditentukan, seseorang itu sudah akan mendapatkan rezeki sekian, katakanlah 10 juta di bulan ini. Hanya saja manusia itu tidak peduli bagaimana mencarinya. Cara mencarinya. Seandainya dia mencari yang halal, jatah rezekinya juga Sama seperti itu. sama seperti itu. Makanya kelanjutan hadis tadi, Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Ini yang paling penting. Bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Artinya carilah rezeki yang halal. Khudhu mahalla wa da'u maharam. Ambillah yang halal-halal dan tinggalkanlah apa yang diharamkan. Karena di poin yang pertama tadi, kita mau ngambil jalan yang halal ataupun jalan yang haram, ya rezekinya sudah segitu. Makanya kenapa kita nggak ngambil dari jalan yang halal saja, sudah dapat berkah, tidak mendapatkan azab, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tertakar tidak akan tertukar seperti itu Ustaz ya. Betul. Masya Apa yang sudah Allah. ditakdirkan nggak akan mungkin meleset. Kalau sudah nggak ditakdirkan nggak akan mungkin dapat kita. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Ini Allah. bisa ditarik juga seperti proses itu proses yang baik, insya Allah mendapatkan hasil yang baik pula Ustaz ya. Ya. Nah ini Ustaz, ini lagi marak ini Ustaz, lagi marak di teman-teman kita dan anak muda kita, cara pandang atau perspektif melihat tingkat keberhasilan. Dalam artian gini, misal Mas Dika nih kerja, Mas Dika ini kerja 2 tahun sudah bisa dapat motor, mobil, HP iPhone, Pro Max atau apa, sedangkan Amin. amin. Oh, ya, amin. Amin. Nah, tapi ada rekannya, misalnya saya atau rekan yang lain sudah bekerja 3-5 tahun, tapi masih begitu saja. Terus ada lagi yang berpandangan, si Fulan ini bisa jalan-jalan kemana-mana ini, tiap Sabtu Minggu healingnya kemana-mana. Sedangkan saya kok di sini-sini toh, gitu Bang Jul ya. Pak, di sini-sini aja. Jadi masalah social comparison Ustaz. Nah, gimana itu menanggapi hal-hal seperti gitu? Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan rezeki itu kan sudah ditentukan. Kadang orang itu usahanya sudah sama persis, bahkan latihannya juga bareng, tapi satunya laku, satunya enggak. Nah itu kan juga kadang membuat sebagian orang itu iri. Nah kenapa kok si Fulan tokonya lebih laris daripada toko saya misalkan? Pengaruh jangan-jangan ini ya Pak. Pesugihan. Sekian. Ya kalau kita sudah mengimani takdir tadi, mengimani rezeki itu datanya dari Allah, ya kita tidak akan pernah iri dengan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki kepada kita, ya itulah yang terbaik untuk kita. Kita harus meyakini. Kita harus qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridho. Ya jatah saya demikian.
Kadang orang itu ketika diberikan rezeki yang lebih justru akan berbuat dolim. Makanya kita harus yakin kalau itu yang terbaik. Contoh korun. Semua siapa nggak kenal korun ya? Kalau nemu barang di tanah kan pasti bilang Harta karun. harta karun. Nah itu kan ya ada sejarahnya sebenarnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Korun itu sebenarnya kan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa miskin, tapi minta berdoa supaya jadi orang kaya, dikabulkan jadi orang kayanya. Hanya hartanya kan berlimpah, menjadi orang yang kaya sampai kunci berangkasnya itu yang bawa harus 10 orang. Kuncinya, gimana pintunya, gimana berangkasnya, gimana isinya. Tapi akhirnya kan ya karena sombong. Ternyata orang seperti Qarun ini kalau dikasih harta banyak menjadikan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama utitu ala ilmin indi, sampai mengatakan saya dapat ini semuanya karena hasil kerja keras saya. Karena kecerdasan saya, kepintaran saya bisa jadi orang kaya. Makanya ada di antara mereka yang dijadikan menjadi kaya, punya banyak harta, itu malah tidak baik bagi dirinya. Karena juga harta itu kan bukan ukuran seseorang itu disayang oleh Allah apa tidak. Ini yang harus kita tanamkan juga. Ada orang mendapatkan harta, orang kafir malah. Kita lihat orang kafir, orang terkaya di dunia siapa? Orang yang paling kaya adalah orang kafir. Orang kafir. Apakah kita mengatakan mereka lebih disayang oleh Allah? Kan tidak. Mereka hanya diberikan kenikmatan ketika di dunia saja. Tapi nanti di akhirat mendapatkan azab dari Allah. Nggak perlu kita iri, bingung, itu kehartanya lebih banyak. Bisa jadi itu adalah istidraj. Nah, dielu-elu, dikasih nikmat dulu, dia terlena dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan dosanya. Bahkan bisa jadi dia bermaksiat, tapi rezekinya dia berbuat maksiat, tapi rezekinya lancar. Alhamdulillah. Bahkan merasa ya ini jalan saya, nah, ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Menjadi orang kaya padahal dengan cara maksiat, waliyadzubillah. Dia nggak kerasa kalau sebenarnya sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya hatinya tambah keras, tambah terkunci. Hidupnya pun juga sebenarnya mereka tidak tenang. Mereka pasti juga akan kepikiran. Orang kalau banyak hartanya kan bebannya semakin berat. Belum lagi nyicil kreditnya tadi misalkan. Kelihatannya punya iPhone 17 Pro Max, tapi bayar cicilannya. Apalagi kalau bunganya tambah banyak lagi, banyak lagi, nggak akan tenang, dikejar-kejar orang. Mereka belum tentu tenang hidupnya. Berarti bisa jadi banyak harta itu malah jadi ujian, Ustaz ya? Bisa jadi, bahkan harta itu juga ujian itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah dengan diberikan nikmat. Di sini Allah mengatakan memberikan nikmat tapi juga memberikan ujian. Berarti nikmat harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia malah merasa sombong. Oh, Allah memuliakanku. Ini malah ujian terbesarnya di situ. Kan orang itu kalau lagi diuji nggak terasa diuji. Nah, ini malah bahaya ini. Dia nggak akan bisa bersabar, dia nggak akan bisa bersyukur. Sehingga kalau kita sadar sedang diuji, pasti kita malah berdoa kepada Allah. Banyak harta bisa jadi ujian. Kurang harta juga jadi banyak ujian, Ustaz. Betul. Ini relate sama yang awal tadi, Mas Dika. Ada hubungannya ini. Menjadi salah satu sempitnya hati mungkin karena yang jadi patokan dunia itu mungkin gitu ya. Seperti itu Bang Sul ya. Masya Allah ya. Ini kembali lagi ke dunia kerja, Mas Dika. Nah, ini ada pertanyaan yang agak menggelitik, Mas Dika. Kondisi yang agak menggelitik. Gimana? Mas Dika pernah enggak menemukan kondisi atau berada di kondisi Mas Dika ini ditugasi, diberikan tes, diberikan tugas A, B, C, terselesaikan oleh Mas Dika. Terselesaikan. Oke. Secara kualitas, secara waktu terselesaikan. Nah, tapi yang dianggap berhasil menyelesaikan bukan Mas Dika,
orang lain misalnya. Oh. Rekannya Mas Dika yang dapat pujian, yang dapat panggung lah, Oke. yang dapat penghargaan, itu rekannya Mas Dika. Nah, menghadapi kondisi seperti itu, Ustaz, gimana kita sebagai seorang Muslim di lingkungan kerja seperti itu, menanggapi seperti itu gimana, Ustaz? Ketika seorang sudah kerja keras menyelesaikan tugasnya sebagaimana job desk-nya, tapi ternyata hasil kerjanya itu tidak diakui atau bahkan diklaim oleh orang lain. Orang lain. Yang mendapatkan apresiasi adalah orang lain. Ya, kalau kita menghadapi seperti itu, ya yang pertama ya memang harus bersabar terlebih dahulu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Hanya saja kan memang kesabaran itu bukan berarti dia harus diam. Makanya untuk preventifnya, pencegahannya, ya setiap kali kita diberikan pekerjaan tugas, ya kita harus mendokumentasikannya, kita harus mencatatnya. Sehingga kalau nanti sewaktu-waktu ada yang mengklaim, kita ada sudah buktinya. punya datanya, ada buktinya. Tapi diperbolehkan itu, apa itu, Ustaz? Ya tidak masalah, kan kita mencatat apa yang kita kerjakan. Kerjakan. Kita mencatat apa yang kita kerjakan, sehingga kalau nanti berikutnya ada klaim seperti itu, kita sudah memiliki bukti bahwasanya itu hasil pekerjaan kita. Nah, kemudian kalau memang sudah terjadi kasusnya tadi, atau kita mungkin belum punya bukti, ya kita sendiri tidak boleh membalas kesalahan orang lain dengan kesalahan yang lebih parah atau dengan kezaliman. Yang lebih zalim kan tidak diperbolehkan juga, malah menyendiri di medsos misalkan, atau mengungkapkan kekesalan kita Di medsos, Ustaz, ya? di status misalkan. Kadang kita ya maksudnya jelas itu punya kita, tapi karena kita tadi nggak punya bukti, otomatis kan itu akan menimbulkan lingkungan kerja tambah tidak sehat. Kalau kita tadi tidak bisa menyampaikan kepada atasan kita, justru malah kita mendapatkan nilai yang buruk di hadapan teman-teman yang mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Nah, sehingga setelah mencegah untuk tidak terjadi hal yang berikutnya, ya kita berusaha bekerja sebaik-baiknya dan profesional dan membuktikan bahwasanya nanti ketika ada proyek yang sama, kita mampu menyelesaikan. Nah, inilah saya mampu, dan memang selama ini ya saya. Coba dikasihkan lagi ke si fulan, bisa nggak dia menyelesaikannya? Karena ya sebenarnya kan mereka cuma mengklaim saja, padahal itu hasil kerja keras kita. Dan juga poin penting, setiap kita melakukan pekerjaan, karena tadi itu adalah amanah untuk kita menjalankan amanah sesuai dengan perintah Allah. Dan kita ingat bahwasanya kalau pada saat itu atasan tidak memberikan apresiasi kepada kita, Allah tidak akan diam, Allah tidak tidur, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang melakukan suatu kebaikan. Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Kemudian permasalahan berikutnya, ya kalau kita sudah berusaha sabar sekali, dua kali, sudah berusaha lapor, tetap gitu terus, bahkan ada kecenderungan atasan itu membela orang yang mengklaim tadi. Nah, itu bagaimana itu? Ya tidak ada jalan lain kecuali ya kita cari lingkungan yang lebih baik. Bisa jadi seperti itu, karena Sabar ini gitu, Ustaz, ya? sabar, ini lingkungan sudah tidak bagus, baik dari sisi atasannya, baik dari sisi rekan kerjanya. Mereka cenderung berbuat curang, karena kita nggak akan bisa untuk bisa tumbuh di lingkungan yang memang buruk itu nggak bisa. Dan kita sudah berusaha untuk memperbaikinya, tapi ternyata mereka tidak mau mengimbangi usaha kita. Kita cari tempat yang bisa menghargai diri kita. Oh, siap. Berarti curhatnya itu jangan di medsos, Mas. Curhatnya sama Allah SWT. Betul. Kalau Anda nggak pernah, Bang Zul? Ini bukan anu. Siap. Dan itu senjata, Ustaz, ya. Kita curhat sama Allah SWT,
doa gitu ya. Diijabah doa kita, wah yang zalim-zalim itu bahaya gitu. Bukan gitu, Ustaz. Oke, di zaman sekarang Ustadz, kita sebagai laki-laki itu lebih banyak tekanan Ustadz. Apalagi di zaman media sosial yang terus bertumbuh, fenomena FOMO, social comparison, jadi efeknya ke impulsif gaya hidup Ustadz. Terus impulsif juga ke belanja-belanja, terus gadget seperti itu Ustadz. Di lain sisi kita sebagai laki-laki itu juga sulit mencari rezeki, susah mencari rezeki. Di lain sisi lainnya pasangan kita itu terus menuntut Ustadz, terus menuntut untuk memenuhi gaya hidup sosialnya itu tadi, skincare, macam-macam. Sampai kemarin ada yang viral Ustadz, terjadi peristiwa penganiayaan yang menimbulkan terbunuhnya seseorang. Itu diawali dari gaya hidup seorang istri yang terus menuntut suaminya yang kita anggap aja susah lah mencari rezeki. Tapi tuntutannya itu sangat tinggi Ustaz dari seorang istri. Sampai harus menutupi perawatan, makan sendiri, perawatan sendiri, gaya hidup sendiri. Hal seperti itu, fenomena seperti itu Ustaz. Kita sebagai laki-laki ataupun bagaimana dari sisi istri harus menanggapi perkembangan hidup atau perkembangan sosial seperti itu Ustaz. Memang sekarang ini yang medsos ini ya memang pedang bermata dua ya. Dari satu sisi itu bermanfaat, dari satu sisi itu malah menimbulkan banyak Masalah, betul. Nah, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, ya kita harus menjalani rumah tangga itu sesuai dengan kemampuan kita. Hiduplah kita itu di level kita, bukan di levelnya orang lain. Kitalah yang mengetahui kondisi kita masing-masing. Makanya dalam memberikan nafkah sendiri kan sebenarnya Islam sudah menetapkan, yaitu hendaknya seorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan. Kalau memang itu dia lapang, ya diberikan. Jangan terlalu pelit juga. Akan tapi ketika kemampuan suami itu di bawah, ya dia tetap berkewajiban memberikan nafkah ya sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Karena memang yang penting tanggung jawab seorang suami itu kan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Nah, bagi sang istri pun juga demikian. Betapa banyak kerusakan atau kemaksiatan bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang suami, ya faktor utamanya adalah istri. Kalau kita melihat istri-istri para salaf, mereka itu, kalau kita melihat para istri-istri ulama-ulama terdahulu atau orang-orang terdahulu, kalau suami mereka mau keluar pergi mencari nafkah, mereka berwasiat kepada sang suami, kami lebih sabar dengan kelaparan daripada kita harus bersabar dari panasnya api neraka. Artinya apa? Lebih baik kita kelaparan, tidak mendapatkan makanan, daripada kita harus mendapatkan makanan tapi dengan cara yang haram. Allah. Itu nasihat para istri terdahulu. Berbeda dengan sekarang. Tidak peduli, pokoknya saya mau skincare. Tetangga beli motor, saya juga harus punya motor. Betul. Ganti HP, saya juga harus ganti HP. Padahal suaminya ya sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tapi ya memang qadarullah mungkin penghasilannya pas-pasan. Maka seperti ini ya sang istri harus ya bersabar. Kalau mampu membantu ya membantu, bukan berarti malah mendukung suaminya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya korupsi lah misalkan. Kan banyak caranya, ada yang mencuri, mencuri toko, ada yang mencuri uang negara. Ya itu kan disebabkan karena istri tadi yang tidak qanaah, tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Nah, makanya ya para suami ya memang berkewajiban mencari nafkah. Sang istri seharusnya juga memberikan motivasi untuk bekerja, dan lebih penting lagi adalah memotivasi mencari pekerjaan yang halal. Masya Allah.